Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Pak. Nah, baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini terhadap Bapak. Nah, yang pertama, eh, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak, pada coaching ini coach dan coachi ya, Bapak dan nanti coachi Bu Aminah akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberi pertanyaan berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, fashion, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Nah, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahannya. Oh ya Pak, kemudian yang ya Pak atas praobservasinya kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Nah, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachi. Silakan Pak. Oh iya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak ya. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat semua? Waalaikumsalam Pak. Iya, Alhamdulillah baik Pak. Dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarkan. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Maaf, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu untuk Ibu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sebelumnya jadi begini, Pak. Beberapa hari ini atau ke belakang ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamannya itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Baik, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan ceritakan. Bapak ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan observasi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari Pak Pengawas, Pak. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi eh, bagaimana, Bu? Lalu kira-kira
apa yang membuat ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius. Tidak serius ya, seperti apa, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar dan tidak memakai buku teks. Oh. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh. Jadi masalahnya begitu. Maaf kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Dan murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini uh, masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya juga pun berbeda-beda. Oh iya betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya ibu menggunakan sumber belajar dan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benar juga ya Pak. Iya, jadi setelah ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya, Bu? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga sih, Pak. Maaf, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit rasa resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari, Pak. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat ibu guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, ibu bisa merefleksikan
dan mempersiapkan diri. Jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan juga saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen selanjutnya apa yang Ibu untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline atau waktunya? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi bertatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, juga kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pemikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran juga, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terrealisasikan, ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa agak enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Bu. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji nih dengan para murid eh, anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya, Bu, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jepri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, Pak Jepri tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Aminah. Ya, Pak. Sebelum penutupan ya, Pak Jepri, saya ingin bertanya sama Pak Jepri beberapa pertanyaan. Ya, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta mengenai menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa untuk menggali koci untuk mencari tahu tentang permasalahan dan bisa menemukan solusi atas masalahnya. Oke, Pak Jepri. Nah, lalu menurut saya sebagai observer coaching tadi antara Bapak dengan Bu Aminah tadi yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Bapak sebagai coach sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan pada coach dengan baik sehingga Bu Aminah sudah bisa menemukan solusi-solusi dan permasalahan dan coaching tadi. Coaching tadi yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Sebelum kita akhiri, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh ya, bagus sekali Pak Jeffrey. Rasa saya hanya itu saja Pak. Semoga tentunya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ke depannya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Jeffrey.